Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Berlian Utia Fasak dengan NIM 192111152. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peluang serta tantangan yang dihadapi dalam perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Yang pertama, apa sih itu asuransi? Asuransi merupakan sebuah usaha di mana ada pihak penanggung dan pihak tertanggung yang bertujuan untuk menangani jika ada resiko dalam jangka panjang, dan resiko tersebut akan ditangani secara bersama-sama. Lalu, apa sih tujuan dari asuransi? Yang pertama, mengenai pengalihan resiko, di mana yang sudah saya jelaskan yang pertama tadi, ada pihak penanggung dan ada pihak tertanggung. Yang kedua, pembayaran ganti rugi apabila terjadinya sebuah peristiwa yang tidak diinginkan, maka menyebabkan sebuah kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama. Yang ketiga, mengenai pembayaran santunan. Apabila dalam sebuah musibah ada seseorang yang meninggal, maka memberikan dana santunan kepada ahli warisnya. Poin keempat, kesejahteraan anggota. Ini seperti poin yang kedua, yaitu agar semua resiko ditanggung secara bersama. Poin selanjutnya, lalu apa sih asuransi syariah? Yaitu merupakan sebuah bentuk perjanjian dari orang-orang yang mengalami kerugian untuk melindungi dirinya dari kerugian atas resiko tersebut dengan cara membayar sejumlah kontribusi atau atas dasar komitmen donasi. Asuransi syariah merupakan sebuah perkumpulan perjanjian yang dimana perjanjian tersebut dengan perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis. Dalam perjanjian dengan antara pemegang polis tersebut bertujuan agar dapat mengelola kontribusi yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi mungkin di sini perbedaannya dengan asuransi konvensional atau asuransi biasa. Kalau di asuransi syariah itu perusahaan hanya bertindak sebagai pemegang polis saja, tidak memegang keuntungan. Poin yang selanjutnya mengenai prinsip dari asuransi syariah. Yang pertama, saling bekerja sama dan tolong menolong. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kita harus saling tolong menolong, saling bekerja sama apabila ada teman yang lain atau orang lain mengalami musibah. Yang kedua, memberikan perlindungan. Jadi di sini memberikan perlindungan bahwa semua apapun yang terjadi dalam musibah, kita wajib membantunya. Yang ketiga, saling bertanggung jawab. Setiap peserta asuransi syariah saling bertanggung jawab apabila salah satu dari mereka mengalami sebuah musibah atau bencana. Poin selanjutnya mengenai karakteristik asuransi syariah. Apa sih karakteristiknya? Yang pertama, adanya DPS atau lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, akad yang digunakan sesuai dengan syariat Islam. Di sini menggunakan akad ijarah, mudorobah musyarakah, akad salam, akad istiqna, syirkah, dan seperti itu. Poin yang ketiga, hasil dari produk terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Sudah pastinya ini karena dalam asuransi syariah itu menghindari hal-hal yang bersifat haram. Yang keempat, dana menjadi milik peserta. Jadi di sini semua dana itu menjadi milik peserta atau menjadi hak peserta, bukan menjadi hak dari perusahaan. Perusahaan hanya sebagai pemegang saja, tidak menjadi pemilik. Yang kelima, hasil yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan prinsip bagi hasil. Dan dalam asuransi tersebut juga ada investasi. Nah, nanti hasil dari investasi tersebut akan dibagi sesuai dengan prinsip bagi hasil. Contohnya di sini, produk apa saja di asuransi syariah? Yang pertama mengenai produk asuransi tabungan. Yang pertama, dana investasi, di mana seseorang menginvestasikan dananya untuk di masa yang akan datang. Yang kedua, dana siswa untuk sebagai investasi di bidang pendidikan. Yang ketiga mengenai dana haji, itu untuk seorang yang berkumpul untuk mengumpulkan dana tersebut untuk ibadah haji. Yang keempat mengenai dana hasanah, ini untuk melindungi dari sebuah bisnis atau usaha. Yang kedua, produk berbasis non-saving. Di sini apabila dalam peserta asuransi syariah mengalami kecelakaan dan meninggal, maka akan diberikan santunan kepada ahli warisnya. Lalu, apa sih perbedaannya dengan asuransi syariah dan asuransi konvensional? Yang pertama, dalam asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah, sedangkan di konvensional tidak ada. Yang kedua, asuransi syariah bersih dari praktek gharar, riba, dan maisir. Yang ketiga, asuransi syariah bersumber dari hukum Allah, yaitu Quran dan hadis, ijtihad, sunnah Nabi, sedangkan konvensional berasal dari pemikiran manusia, hukum positif, dan kebudayaan atau kebiasaan.
Yang keempat, akad yang digunakan sesuai dengan akad syariat Islam, seperti akad mudoroba musyarakah, ijaroh, salam, istisna, syirkah. Sedangkan dalam asuransi konvensional menggunakan akad yang mengandung unsur-unsur riba, gharar, dan maisir. Yang kelima, asuransi syariah menggunakan prinsip of sharing risk, sedangkan konvensional menggunakan transfer of risk, di mana kalau prinsip sharing of risk itu saling berbagi antara risiko dan saling menanggungkan, sedangkan transfer of risk itu tidak jelas. Lalu, bagaimana sih perkembangan asuransi syariah di Indonesia? Asuransi syariah itu pertama kali muncul pada tahun 1970. Itu sudah muncul di beberapa negara di dunia, seperti di Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, dan mulai muncul di Indonesia pada tahun 1994 dengan adanya PT Asuransi Takaful. Seiring dengan perkembangan zaman, asuransi mulai dikenal oleh masyarakat dengan dibuktikan memperoleh premi sebesar 50% dan memberikan sumbangan sebesar 30%. Dan untuk saat ini ada sejumlah 49 asuransi syariah yang terbagi menjadi 18 asuransi jiwa syariah, 23 asuransi umum syariah, dan 3 reasuransi syariah. Hal ini didukung oleh perkembangan atau pertumbuhan keuangan syariah yang mendorong keuangan nasional. Lalu, apa saja sih tantangan dalam asuransi syariah perkembangannya ini? Yang pertama, mengenai ekonomi bergerak lambat. Akhir-akhir tahun ini, ekonomi dalam Indonesia ini sangat bergerak lambat. Hal ini mempengaruhi akannya pendapatan serta mempengaruhi dari asuransi sendiri. Yang kedua, membutuhkan modal yang besar. Dalam asuransi syariah membutuhkan modal setidaknya kurang lebih 100 juta atau 100 miliar. Yang ketiga, munculnya masyarakat ekonomi ASEAN, di mana Indonesia sendiri itu juga tergabung dalam organisasi ini. Yang keempat, rendah kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya asuransi. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pendidikan Indonesia yang masih rendah. Yang kelima, banyak asuransi yang masih berbasis umum. Yang keenam, rendah sumber daya manusia. Mungkin di sini dalam pengelolaan asuransi syariah sumber daya manusianya masih kurang. Yang selanjutnya, kurangnya produk asuransi syariah yang bisa dijangkau. Semisal contohnya di pedesaan, mungkin belum ada lembaga atau perusahaan dalam asuransi syariah. Poin selanjutnya, masih sedikitnya risk coverage. Mungkin masih sedikitnya perusahaan yang bisa menjangkau mengenai asuransi syariah. Yang terakhir, dalam mengklaim dana asuransi yang masih sulit. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata serta kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.